Perkenalkan, nama aku Raisa Nazli dan aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 666225012. Nah, di sini aku mau menjelaskan ke kalian tentang Generative AI. Nah, jadi untuk pembahasan yang mau aku bahas di sini adalah tentang yaitu AI Generative Text yang bisa ngebantu kita untuk ngerjain tugas, untuk bikin makalah atau bahkan sampai bikin penelitian. Nah, di sini akan aku bahas mengenai tentang apa itu sih generative AI dan gimana sistemnya, terus juga apa dampak positif dan negatifnya, dan bagaimana sih sebuah institusi itu bisa berkolaborasi dengan AI ini agar lebih maju lagi ke depannya. Nah, di dalam era transformasi digital seperti sekarang ini, AI atau Artificial Intelligence sering sekali digunakan oleh mahasiswa untuk membantu tugas-tugas kuliahnya. Karena AI ini dapat mendukung proses belajar kita agar menjadi lebih cepat dan juga praktis. Misalnya, jika kita ingin membuat sebuah penelitian, kita bisa meminta untuk ChatGPT, Gemini, atau Perplexity untuk memberikan ide topik penelitian, outline penelitian, atau bahkan rangkaian kerangka-kerangka untuk dapat membuat sebuah artikel jurnal ini bisa menjadi lebih baik atau lebih bagus. Nah, hal ini membantu bagi orang-orang yang memiliki pengalaman sedikit untuk membuat sebuah artikel jurnal, sehingga mereka bisa lebih tahu dan lebih terarah untuk membuat sebuah artikel jurnal. Selain sebagai menjadi alat brainstorming ide dari sebuah penelitian ataupun tugas-tugas yang kita butuhkan, AI juga sering banget digunakan sebagai personal tutor. Jadi kita basically bisa meminta bagaimana sebuah materi ini lebih jelasnya itu seperti apa. Nah, kita bisa mengirimkan file PDF atau bahkan Word ke dalam sebuah GPT untuk dijelaskan kembali sehingga bisa menjadi penjelasan yang lebih sederhana dan dapat kita pahami lebih baik lagi. Nah, seringkali juga kedua hal ini tuh digabungkan. Jadi kita mempelajari materi tersebut baru jika kita sudah mendapatkan ide dan ingin merangkainya menjadi sebuah makalah atau artikel, kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkannya. Di sini kita bisa masukin aja langsung prompt yang udah kita punya dan nanti langsung muncul ide-ide topik kayak apa aja yang bisa dibahas. Nah, nanti dari ChatGPT ini pun, dari AI ini dia bisa mengeluarkan kayak kerangka-kerangka kayak ada pendahuluan atau mungkin nanti bab 1, bab 2, apa aja yang harus kita masukin di bab-bab tersebut. Nah, selain itu juga kita juga bisa langsung lihat rekomendasi yang ingin kita bisa pilih. Terus juga bisa langsung kayak minta penyederhanaan tentang materi yang ingin kita lebih tahu lebih lanjut, kayak kita masih bingung ini maksudnya apa di gimana, tinggal langsung masukin aja apa yang mau kita cari tahu dan langsung dikasih dengan banyak sekali pilihan. Maraknya penggunaan AI di lingkungan kampus ini menimbulkan sebuah dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang bisa kita dapatkan dari menggunakan AI yaitu adalah tidak ada batasan waktu untuk mencari tahu sebuah informasi atau mengakses sebuah informasi dan bisa kita lakukan di mana saja. Hal ini membuat proses belajar kita menjadi lebih fleksibel dan juga mandiri. Selain itu, kita juga tidak berketergantungan dengan dosen, sehingga kita bisa menyesuaikan gaya belajar kita dan bisa meningkatkan stimulasi kreativitas, di mana AI ini bisa menjadikan sebuah partner diskusi yang baik dan mendorong untuk lebih mengeluarkan ide-ide yang muncul di kepala kita, dan kita bisa membuat sebuah inovasi dan kita juga bisa lebih mengeksplorasi ide yang ada di dalam kepala kita. Namun, penggunaan AI ini juga menimbulkan sebuah dampak negatif yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, di mana tidak jarang mahasiswa yang langsung menyalin hasil dari pencarian yang sudah dia lakukan di AI tersebut dan langsung disalin tanpa mengembangkan kembali yang sudah ia cari itu. Nah, hal ini menyebabkan menurunnya integritas akademik dan juga mengurangi bagaimana kita berpikir secara kritis dan juga analis, sehingga kita bisa ketergantungan. Karena jika kita terlalu sering menggunakan AI untuk membantu
menyelesaikan tugas dari dosen atau membuat sebuah penelitian dan kita menjadi ketergantungan, sehingga proses pemikiran kritis dan juga analisis yang kita lakukan itu berkurang dan menyebabkan kita kualitas kita berpikir dalam meneliti atau memahami suatu hal itu menurun. Oleh karena itu, dampaknya kepada institusi di mana AI generative text ini mendorong sebuah perubahan besar kepada sistem pendidikan kita, di mana harus adanya perubahan dari metode penilaian. Jadi nggak cuma sekedar untuk ngumpulin esai atau cuma sekedar ngumpulin makalah. Nah, kita juga harus di dalam sistem pendidikan ini lebih banyak diskusi yang bermanfaat, terus juga presentasi agar bisa melihat mahasiswa ini mengerti secara materi, tidak hanya menghafal dari apa yang sudah ia cari di AI tersebut, dan juga melakukan banyak ujian yang berbasis analisis gitu. Jadi kita bisa melihat pemahaman dari mahasiswa apakah benar-benar paham dan gak hanya copy dari AI aja. Kemudian mungkin lebih ke penyesuaian perkembangan kurikulum yang ada gitu ya, memasukkan tentang AI itu sendiri apa dan bagaimana menggunakannya secara bijak, sehingga mahasiswa juga tahu apa aja AI dan juga bagaimana dampak dari AI tersebut. Jadi harus dilatih penggunaan AI dan juga lebih melihatkan bagaimana sebuah AI itu bisa digunakan secara baik dan bijak. Pada intinya, AI ini memang sangatlah membantu kita dalam dunia perkuliahan, namun AI bukanlah sebagai pengganti kita yang mengerjakan tugas tersebut. Namun AI bisa digunakan sebagai partner untuk kita mengeksplor ide, berdiskusi gitu. Nah, cara untuk kita sendiri, rekomendasi dari aku untuk menghindari ketergantungan penggunaan AI ini mungkin lebih kayak tadi yang aku bilang, bahwa AI itu sebagai partner diskusi yang mengeksplorasi ide gitu, dan jangan menggunakan AI untuk tugas hal-hal kecil kayak mungkin esai yang masih bisa kita jawab sendiri, atau mungkin membuat penulisan-penulisan yang masih bisa kita pikirkan share sendiri. Nah, itu agar melatih kita dalam menulis, critical thinking, dan juga hal yang lainnya. Terus juga latihan bagaimana berpikir kritis agar kita juga bisa menilai sebuah tulisan yang dihasilkan oleh AI apakah ini memang benar-benar jawaban yang kita cari. Dan jangan langsung di copy, pastiin untuk cari tahu kebenaran dari apa yang udah kita dapat tadi, kayak diverifikasi lagi apakah ini benar atau salah gitu. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, kita juga harus mengecek kembali dan memahami apa isi yang sudah kita cari tadi. Nah, dengan cara itu ini bisa mendukung untuk proses menulis kita. Jadi jangan gunakan AI sebagai jalan pintas, tapi gunakan AI sebagai alat yang dapat membantu kita dan memberikan pengarahan agar kita tidak tersesat gitu. Jadi gunakan AI itu sebagai untuk tempat mencari informasi, tempat untuk kalau misalkan kita bingung, kita bisa tanya, ini lebih baik menggunakan ide yang gimana, dan untuk membandingkan ide yang kamu punya dan untuk memberikan perspektif lain yang bisa digunakan untuk membantu kehidupan kalian. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sebelumnya. See you next time.